Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Molly yang kesal karena Yunce pergi ke tebing Cloud End. Yunce meminta maaf karena sudah mengingkari janji. Namun Molly berkata, jika kupikir kau mencariku untuk meminta bantuan. Dan jangan bilang kalau kau kesini hanya untuk bertemu denganku saja. Yunce mencoba untuk meminta Molly agar menampakkan dirinya. Tapi Molly menyuruh Yunce untuk pergi saja dari sini. Sehingga Yunce bertanya, mengapa kau malah menyuruhku pergi? Molly menjawab, itu karena dirimu tak layak untuk bersamaku. Apalagi aku adalah Heavenly Slaughter Star God yang bermartabat. Kalau sampai ada yang tahu aku tinggal 8 tahun dengan orang rendahan sepertimu, maka itu akan menjadi hal yang sangat memalukan seumur hidup. Molly kembali menyuruh Yunce untuk pergi dari sini. Tapi Yunce berkata bahwa kau tak mungkin bisa membodohiku. Ia juga bertanya, apakah ada kesulitan hingga kau enggan menyebutkannya? Dewi Golden Crow pernah bilang, jika aku tak menemuimu dalam waktu 5 tahun, maka akan mustahil untuk bertemu denganmu lagi dalam kehidupan ini. Dan mungkinkah ini adalah alasan mengapa kau tak mau bertemu denganku? Yunce bertanya, apakah kau sedang dalam bahaya? Dan jika memang benar, meski harus mengorbankan nyawa, aku akan melakukannya. Namun Molly menjawab, jika itu bukan urusanmu, dan lebih baik kau pergi sekarang juga. Lagi pula nyawamu tak akan berarti bagiku. Molly kembali menyuruh Yunce untuk pergi, jangan sampai aku menyerangmu. Tapi Yunce bertanya, jika aku belum memenuhi syarat, lantas apakah yang harus kulakukan untuk memenuhi syarat bertemu denganmu? Molly memberitahu, jika kau berhasil menjadi peringkat pertama dalam kompetisi ini, jangankan untuk bertemu dengan Star God, bahkan bertemu dengan God Emperor saja kau memenuhi syarat. Yunce mengerti dan ia akan berjuang lebih keras mulai sekarang. Ia juga memberikan bunga udumbara lengkap untuk Molly. Dirinya hanya berharap semoga bunga ini bisa bermanfaat untukmu. Kemudian Yunce segera pergi dari sana, sedangkan Molly bersedih sambil menatap ke arah bunga udumbara. Bahkan ia menangis ketika menggenggam bunga tersebut. Molly sangat menyesal dengan apa yang tadi ia katakan. Dirinya pun berteriak karena menyesali perbuatannya. Ia juga ingin balas dendam karena Moonflower telah berupaya untuk membunuh Yunce. Kembali ke Yunce yang telah sampai di penginapan. Dan saat itu Bingyun terkejut karena Yunce terlihat murung. Tapi tiba-tiba Yunce berkata bahwa aku ingin menjadi juara pertama dalam kompetisi ini. Bingyun bertanya, mungkinkah terjadi sesuatu dengan Dewi Molly? Yunce pun menjawab jika hal itu memang benar. Dan karena Yunce sudah memutuskan, maka Bingyun akan menyetujuinya. Namun Yunce harus kembali dulu untuk bertemu dengan guru Xuanyin. Shin berpindah ke Yunce yang memberikan hormat pada gurunya. Dan ia meminta hukuman karena dirinya sadar telah membuat kesalahan. Tapi Yunce berpikir apakah guru Xuanyin tak ada di sini. Xuanyin bingung apakah aku harus mematahkan kakinya saja. Sedangkan Yunce segera menyelam ke dasar danau Heavenly. Yang membuat Dewi S. Phoenix bertanya, mengapa kau datang ke sini? 建议你回去祭祭你师尊。我要拿这届玄神大会的第一。要不要把他的腿打断呢？
弟子自知犯下大错。你为何会来这里？ Yunce memberitahu bahwa aku ingin bertemu dengan seseorang untuk bertanya secara langsung. Dan aku juga ingin melindunginya suatu hari nanti. Jadi aku memintamu untuk memberikan sebagian dari kekuatanmu. Dewi Es Phoenix berkata jika membagi kekuatan akan menghalangiku untuk bertahan sampai hari itu. Namun meski begitu, aku akan memberikan sebagian Divine Soul-ku. Dan jika kau menyerapnya dengan sempurna, maka setidaknya dapat meningkatkan kultivasimu. Tak hanya itu, peningkatan jiwamu juga jauh lebih besar daripada peningkatan kekuatan mistikmu. Sehingga itu akan membantumu dalam jangka panjang. Dan Yunce berjanji pasti tak akan melupakan bantuan dari Dewi Es Phoenix. Dewi Es Phoenix mengatakan jika kau benar-benar berterima kasih, bisakah dirimu menyetujui permintaanku? Yaitu jika suatu hari semuanya diselimuti oleh keputusasaan merah, maka tolong pastikanlah untuk datang mencariku. Retakan dinding Primal Chaos telah mencapai ratusan kaki. Sinar cahaya merah akan segera menyinari dunia. Dan hanya kaulah satu-satunya yang bisa membuat segalanya pada hasil terbaik. 我一定不忘你的恩情。 无非红色绝望之中，能否答应我一个请求？光芒即将要逝。 Setelah itu, Yunce kembali ke permukaan. Namun ia terkejut melihat gurunya yang sudah kesal. Karena meskipun Yunce telah mengakui kesalahannya, tapi dia lagi-lagi mengulangi kesalahan tersebut. Suanin berkata, jika aku tahu dari awal, lebih baik aku memenjarakanmu saja. Itu jauh lebih baik daripada kau mencoba cari mati. Dan ia bertanya apakah orang itu memang benar-benar sangat penting bagimu. Yunce menjawab jika Molly pernah menjadi guruku. Dia juga mengubah hidupku dan menyelamatkan nyawaku. Bahkan menemaniku saat aku berada dalam kondisi yang paling tidak berdaya. Yang hal itu juga sama baiknya seperti guru Suanyin terhadapku. Sehingga diriku tak akan pernah mengecewakannya. Suanyin mengatakan jika sekarang kau tak boleh keluar tanpa seizinku. Dan setelah beberapa tahun setelah semua orang melupakan keberadaanmu, maka kembalilah ke planet Blue Pole Star-mu. 再知再犯，就如师尊对我的好，向你强行求于冰皇殿，没有我的允许。 Yunce memberitahu jika aku datang ke sini untuk bisa menjadi kuat dalam waktu singkat, karena sekarang diriku harus menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Lagi pula, jika aku memiliki kekuatan, maka tak ada orang yang bisa membawa Molly pergi dari sisiku. Dan juga mana mungkin untuk bertemunya saja sampai sesulit ini. Yunce menyebutkan jika para dewa saja telah memilihku. Dan alasan apa yang kupunya untuk tidak menjadi lebih kuat. Sementara Suanyin mengingatkan agar Yunce kembali dalam 2 tahun lagi. Yunce berkata bahwa sekarang kampung halamanku bukan hanya Blue Pole Star saja, tapi alam Snow Song ini juga adalah bagian dari diriku. Sehingga jika aku menjadi lebih kuat, maka bisa melindungi guru dan juga alam Snow Song. Suanyin merasa kesal karena sekarang kau harusnya fokus melindungi dirimu sendiri. Lagi pula, aku belum sampai di titik membutuhkan perlindunganmu. Dan ia pun bingung mengapa aku bisa memiliki murid sepertimu. 如果我足够强，但你有几年没回去过了？我又有什么理由不去变强？谁敢伤害师尊？南极星已不再是。 Kemudian Suanyin memberikan pil Universe kepada Yunce. Dan pil ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menyatukan 5 jenis kekuatan. Bahkan aku saja perlu waktu 1 tahun untuk menyelesaikan proses penyatuannya. Lalu Yunce disuruh mengeluarkan mutiara Time Well miliknya. Dan saat itu juga Suanyin mulai menjalankan prosesnya. Bahkan ia mengingatkan agar jangan sampai Yunce kehilangan kendali. Dan benar saja saat pil itu ditelan, aura kekuatan sampai melonjak naik. 3 hari kemudian Yunce terlihat semakin kewalahan. Dan Suanyin sangat khawatir karena Yunce sampai muntah darah.
Dikarenakan tak punya pilihan lain, Xuan Yin pun harus membantu Yunce melakukan penyatuan tersebut. 谨慎，否则会有失控的危险。保持清醒，这才是刚开始。除非 Kembali ke arena yang dimana kompetisi hari ketiga akan dimulai. Saat itu, Yunce melawan Chang'an, sedangkan Jianming harus melawan Guike. Dan para penonton merasa jika Chang'an sangat beruntung karena berhadapan dengan Yunce lagi, sehingga Chang'an bisa masuk ke grup Convert God dengan mudah. Tetua Huanzi merasa khawatir dengan Yunce, sedangkan Bingyun memberitahu bahwa Yunce pasti akan datang. Namun kini di arena pertandingan hanya Chang'an saja yang berdiri, dan para penonton menganggap jika Yunce pasti sudah kabur ketakutan. Oleh karena itu, Dewa Eternal menyuruh agar umumkan saja pemenangnya. Lagi pula, tak usah menunggu orang pengecut seperti Yunce. Namun ketika arbiter mau mengumumkan, tiba-tiba Yunce langsung datang. 云彻，速速上台！这种懦夫浪费时间。大会历史的耻辱。 银雪界云彻 Semua orang terkejut melihat kehadiran Yunce. Begitu pula dengan Master Uli yang berpikir jika bocah ini tak mungkin kabur begitu saja. Namun mereka tak percaya karena Yunce telah mencapai Divine Tribulation tingkat 8. Bingyun berpikir apakah Kak Xuan Yin melakukan sesuatu lagi. Sedangkan Dewa Naga menyadari jika ini adalah pil universe. Namun menurut Sitian, jika satu pil saja tak akan mampu untuk meningkatkan kultivasinya sampai sebanyak itu. Sehingga Sitian berpikir jika alam Snow Song tak boleh dianggap remeh. Dewa Bintang menyayangkan jika pil universe digunakan untuk bocah ini. Sementara Dewa Naga berkata mungkin Yunce tak sesederhana kelihatannya. Yang membuat Dewa Bintang menjawab jika penglihatan Dewa Naga benar-benar unik. Mei Yin memberitahu kakaknya bahwa para penonton membuka taruhan untuk pertarungan ini. Sedangkan Ying Yue tak peduli, lagi pula tak ada ketegangan di dalam pertarungannya. Namun Mei Yin menyayangkan padahal kita bisa untung besar jika mereka memasang taruhan pada Chang'an. Ying Yue bertanya apakah maksud perkataanmu. Mei Yin menjawab bahwa Kak Yunce pasti akan menang. Sementara Chang'an sendiri akan memberi waktu pada Yunce untuk pergi. Lagi pula, sebelumnya kau hanyalah sampah yang langsung menyerah. Yunce menjelaskan jika sebelumnya aku sengaja mengalah darimu. Tapi Chang'an mulai menghitung sampai 3 detik agar Yunce tidak menyesal. Namun setelah waktu selesai, rupanya Yunce tak gentar sama sekali. Chang'an memberitahu kalau begitu maka jangan salahkan aku jika membunuhmu. Dan ketika serangan dilancarkan, Yunce juga menggunakan teknik Rumbling Heaven, yang hal itu berhasil menciptakan ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Semua orang tak menyangka jika Chang'an dibuat tersungkur. Dewa Eternal bertanya, apakah kau barusan melihatnya? Dewa Naga menjawab jika ledakan tadi benar-benar penuh kebengisan. Tak hanya itu, Dewa Naga juga penasaran berapa banyak rahasia yang Yunce miliki. Bahkan seorang tetua tak menyangka jika tangan Chang'an sampai dibuat patah. Sedangkan menurut Chang'an, Yunce pasti sudah curang. Yunce bertanya apakah hanya segini saja kemampuanmu. Yang hal itu tentu membuat Chang'an menjadi sangat marah. Tapi apalah daya, dengan cepat Yunce langsung menghajarnya dan kembali membanting tubuhnya. Yunce menegaskan bahwa ternyata kau ini benar-benar sangat lemah. Bahkan pedangnya saja mampu dipatahkan dengan mudah oleh Yunce. Dan kini dirinya dicekik sampai muntah darah. Tak berhenti sampai di situ, Yunce kembali menghajarnya lagi. Yang membuat Chang'an tergeletak tak berdaya. Sedangkan Yunce menginjaknya sambil berkata, padahal sebelumnya kau terlalu banyak bicara, tapi tak kusangka dirimu masih sangat lemah. Yunce bertanya mengapa kau masih belum menyerah. Apakah kau memang serius mau bertarung sampai mati seperti perkataanmu sebelumnya? Namun karena dia tak mau menyerah, Yunce pun segera menendangnya.
Gurunya Chang'an kini sangat kesal karena muridnya dihajar habis-habisan. Oleh karena itu, dia langsung bergegas untuk menyerang Yunce. Namun, arbiter menyuruhnya untuk duduk kembali. Lagi pula, tak ada seorang pun yang boleh ikut campur dalam kompetisi. Tetua itu tak terima karena Yunce telah bertindak keterlaluan. Namun, arbiter memberitahu jika Chang'an belum menyerah, itu berarti pertarungan belum selesai. Bahkan tetua itu pun berkata jika aku mewakili Chang'an untuk menyerah. Arbiter menjelaskan hanya dirinya lah yang bisa mengaku kalah. Lagi pula tak ada seorang pun yang berhak mewakili kekalahan tersebut. Sehingga arbiter segera menyuruhnya lagi untuk mundur. Atau jika tidak, kami akan mengusirmu. Meskipun kau adalah Holy F King sekalipun. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 107 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.